Kembali lagi, sekarang kita akan bahas konsep nilai, norma, dan hukum. Materi ISBD. Pertama, kita akan bahas memahami konsep nilai, memahami konsep norma, memahami konsep hukum, memahami hubungan nilai, norma, dan hukum, serta problematika nilai, norma, dan hukum dalam masyarakat dan negara. Pengertian nilai. Menurut Green, nilai sebagai tingkat kesadaran setiap individu di lingkungan masing-masing. Dari situlah orang bisa dipandang baik atau buruknya. Menurut Hendro Pusito, nilai adalah bentuk penghargaan yang diterima masyarakat atas tatanan hidup yang baik. Menurut Clyde Kluckhohn, nilai merupakan simbol baik dan buruk yang dimiliki seseorang. Lingkungan yang ditempati serta aktivitas yang dilakukan dapat mempengaruhi nilai tersebut. Nilai jadi adalah nilai merupakan kumpulan sikap, perasaan, atau anggapan terhadap sesuatu hal mengenai baik buruk, benar salah, patut tidak patut, mulia hina, maupun penting atau tidak penting, dan nilai individu dan nilai sosial. Jenis-jenis nilai ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai sosial, nilai agama, dan nilai moral. Ciri-ciri nilai merupakan bentukan masyarakat sebagai hasil interaksi antara warga masyarakat. Yang kedua, terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Yang ketiga, merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang keempat, bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain atau bersifat relatif. Selanjutnya, dapat mempengaruhi perkembangan seseorang. Kemudian, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Dan yang terakhir, cenderung berkaitan satu dengan yang lain dan membentuk sistem nilai. Fungsi nilai bagi kehidupan manusia. Pertama, sebagai suatu faktor pendorong, hal ini berkaitan dengan nilai-nilai berhubungan dengan cita-cita atau harapan. Kemudian sebagai petunjuk arah atau cara berpikir, berperasaan, dan bertindak serta panduan menentukan pilihan. Kemudian nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan pengikat tertentu. Kemudian nilai menimbulkan perasaan bersalah dan menyiksa bagi pelanggarnya. Kemudian nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan kelompok atau masyarakat. Kemudian nilai dapat berfungsi sebagai benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat. Proses terbentuknya nilai dimulai dari Tuhan, kemudian individu itu sendiri, dan berlanjut ke masyarakat. Yang kedua, memahami konsep norma. Norma secara etimologis, istilah norma berasal dari bahasa Latin yaitu norma ae, yang berarti pola, pedoman, standar, ukuran, aturan, dan kebiasaan. Dalam bahasa Belanda yaitu norm, memiliki arti patokan, pedoman, kaidah, atau pokok. Pengertian norma menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Menurut Ahmad Marimba, norma merupakan seperangkat peraturan alamiah yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Menurut John J. Macionis, norma merupakan pedoman dan harapan masyarakat yang harus selalu dipatuhi. Kesimpulannya, norma adalah pedoman aturan yang ada di masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat untuk menjaga kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tujuan norma sebagai dasar, pedoman, dan arahan dalam menciptakan ketertiban di dalam suatu kelompok masyarakat. Fungsi norma pertama, menjadi dasar dan pedoman untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, mengatur perilaku dan tindakan sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan ketertiban, kenyamanan, kemakmuran, dan keadilan di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, menciptakan keselarasan hubungan antar individu di suatu kelompok masyarakat. Ciri-ciri norma. Pertama, pada umumnya norma tidak tertulis, kecuali norma hukum. Kedua, norma memiliki sifat yang mengikat serta terdapat sanksi atau hukuman di dalamnya bagi pelanggar. Kemudian norma yang berlaku bisa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Jenis-jenis norma ada norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma susila atau kesusilaan. Jenis-jenis norma kemudian penjelasannya. Norma agama itu ketentuan hidup yang bersumber dari Tuhan. Isinya berupa perintah, ajaran, dan larangan. Contoh, larangan untuk membunuh, larangan untuk merampok, perintah untuk menghormati orang tua, perintah untuk bersedekah, dan lainnya. Norma kesopanan, ketentuan kehidupan yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Contoh, norma yang mengajarkan rasa hormat kita kepada yang lebih tua, larangan berbicara seseorang di belakang.
Selanjutnya, norma hukum, ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contoh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Norma susila atau kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan buruk. Contohnya ada larangan mencuri harta orang lain, larangan melakukan kekerasan pada orang lain. Yang ketiga, memahami konsep hukum. Pengertian hukum menurut Plato, hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik dan teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Menurut Profesor Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa di mana tujuannya untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat suatu negara. Selanjutnya, menurut JCT Simonangkir, hukum adalah segala peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Jadi, hukum adalah seperangkat aturan tentang sesuatu yang benar dan salah, yang dibuat serta diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik dalam bentuk aturan tertulis maupun tidak, bersifat mengikat dan akan dikenal sanksi bagi yang melanggarnya. Tujuan hukum mengatur segala tingkah laku masyarakat agar terarah ke hal yang positif, kemudian mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan yang terakhir membangun kesadaran diri pentingnya suatu hukum. Fungsi hukum pertama melindungi kepentingan masyarakat dari ancaman bahaya, kemudian sebagai penjaga pelindung yang akan memberikan keadilan bagi masyarakat, kemudian alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai alat perubahan sosial, dan sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan dan pertikaian. Ciri-ciri hukum, peraturan tentang perbuatan manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan dimonitori oleh badan yang berwenang. Kemudian peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu sifatnya memaksa, akan diberikan hukuman atau sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya, dan berisi perintah ataupun larangan kepada sesuatu. Dan yang terakhir, perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang. Jenis-jenis hukum, ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara yang menyangkut kepentingan hukum. Dan hukum privat adalah peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu dengan yang lainnya. Memahami hubungan nilai, norma, dan hukum. Kehidupan manusia tak dapat dipisahkan dengan nilai moral dan hukum. Bahkan persoalan kehidupan manusia terjadi ketika tidak ada lagi peran nilai moral dan hukum dalam kehidupan. Nilai-nilai menjadi landasan sangat penting yang mengatur semua perilaku manusia. Nilai menjadi sumber kekuatan dalam menegakkan suatu ketertiban dan keteraturan sosial. Demikian hal moral sebagai landasan perilaku manusia menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis dan religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran penting bagi kehidupan manusia. Peran nilai moral maupun hukum menjadi bagian penting bagi proses pembentukan karakter suatu bangsa. Selanjutnya, problematika nilai norma dan hukum dalam masyarakat dan negara. Pelanggaran norma. Pelanggaran terhadap norma adalah perilaku yang tidak sesuai atau perilaku menyimpang dari peraturan yang ada dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya, seperti berjudi, tidak membayar pajak, dan membawa kebobokan. Selanjutnya, pelanggaran hukum. Dalam arti sempit, berarti pelanggaran terhadap perundang-undangan negara. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa secara resmi, serta berhak memberi sanksi bagi warga negara yang melanggar hukum. Problema hukum yang berlaku saat ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat seperti pelanggaran terhadap perundang-undangan negara. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana. Selanjutnya, beberapa hal yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Pertama adalah kesadaran atau pengetahuan hukum yang rendah, kemudian ketaatan terhadap hukum, kemudian perilaku aparatur hukum, dan yang terakhir faktor aparatur hukum. Solusinya gimana? Pertama, membangun kesadaran diri melalui lingkup terdekat seperti keluarga, pendidikan, maupun temannya. Kemudian pengenalan terhadap peraturan, yaitu menerapkan hukum yang adil, kemudian saling membantu dan toleransi, dan yang terakhir evaluasi diri.